Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gua Gilang NS. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya untuk kita semua. Amin. Oke, video kali ini gua mau ngerapihin motor Ninja gua. Pertama gua mau ganti lampu sen motor gua. Kedua, gue mau masang voltmeter buat tegangan aki di motor gue. Karena di Satria View gue kan udah ada tuh. Nah ini ninjanya gue pasangin voltmeter juga. Biasa yang murah meriah aja, yang ramah di kantong. Sen juga gue beli yang murah aja ini. Kenapa gue ganti sennya? Karena yang ini warnanya biru. Terus juga bentuknya gue kurang suka, jadi gue ganti yang agak kecilan sama yang warnanya kuning gitu ya, yang standarnya aja warnanya gitu. Nah, voltmeternya gue lagi bingung gue mau masang di mana, soalnya lumayan sempit di sininya. Gue tadinya pengen masang di sini atau di sini nih, dalam agak ngumpet. Tapi ntar kita coba fitting pasnya di mana, enaknya di mana. Nah, sekarang kita bongkar dulu semua fairing depannya. Habis itu kita cari celahnya buat masang voltmeternya dulu. Habis itu baru masang sen. Jadi, tonton terus videonya sampai selesai. Enjoy. Oke, pemasangannya udah kelar nih. Ini hari berikutnya, soalnya kemarin kesorean. Sennya udah kepasang, terus voltmeternya juga udah kepasang di sini akhirnya. Cuma ada kendala, si kring gua kemarin pecah, jadinya nggak nyala. Jadi sekarang sekalian gua mau beli si kring, nyari di bengkel ntar, semoga dapat di jalan. Sama gue jelasin kenapa gue pasang voltmeter di setiap motor gue. Jadi tonton terus videonya, ntar gue jelasin di jalan. Oke, ini gue udah di jalan. Tadi udah mampir ke bengkel, baru buka ternyata, dan alhamdulillah ada si kringnya. Jadi gue tadi beli harganya 5.000 dapat 3. Tadi dia keceplosan, satunya 1.000, tapi di akhirnya diralat 5.000 3 gitu. Nah, alasan gue kenapa gue pasang voltmeter ini, jadi gue cerita dari awal dulu. Kemarin motor gue sempat error kayak tadi tuh, di kontak tapi dia nggak standby on untuk netral, oli samping, sama switch on off gue. Nah kemarin gue sempat ke bengkel tuh, mau nanya, mau benerin lah ini apanya, takutnya spool atau kiproknya yang rusak, tapi bengkelnya Ko Ivan tutup. Cuma gue ketemu ownernya sama Ko Ivannya. Sore nih bro, gue lagi tutup, lagi beres-beres, coba lu bongkar sendiri, takutnya si kringnya kendor. Nah singkat cerita gue langsung pulang, gue bongkar di rumah. Soket si kringnya gue kenceng-kencengin, terus gue pasang lagi, bener. Jadi awalnya kalau gue kontak on tuh dia tetap mati nih. Nah pas gue kontak setelah gue kencengin, nah normal lagi. Soalnya kondisi normal Ninja RR tuh kayak gini. Misal di kontak on, standby netral, oli samping indikatornya nyala. Kalau ini gua aftermarket yang bisa nyala, kalau standarnya emang nggak nyala gitu. Intinya netral on, standby, sama indikator oli samping tuh seharusnya nyala gitu kalau motor normalnya Ninja RR. Nah kemarin karena kendor, jadinya error tuh, ini nggak nyala, ini nggak nyala, klakson matinya mati semua kalau standby kontak on gitu. Nah ternyata Ninja RR kan kelemahannya tuh getarannya tuh lumayan, dan untuk soket si kring yang tabung itu kemungkinan kendornya tuh gampang gitu. Jadi sebenarnya gue pengen ganti soket juga, pakai yang terbaru tuh, yang U model kaki gitu, tapi nggak tahu ntar. Nah setelah kejadian itu kita sambil jalan aja, soalnya udah siang.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kejadian errornya motor gua, kan gua bongkar tuh, gua kenceng-kencengin, akhirnya normal. Nah, akhirnya gua putusin buat kayaknya pasang voltmeter perlu nih gitu. Soalnya kan di Satria Evo gua kan udah gua pasang gitu. Terus juga alhamdulillah ada fungsinya lah gitu, nggak cuma buat tampilan doang, buat hiasan pemanis doang. Ternyata fungsinya emang ada lah gitu, nilai plusnya gitu. Akhirnya gua putusin di Ninja gua juga gua pasangin. Gara-gara kejadian kemarin akhirnya gua nyari yang agak kecilan gitu. Soalnya yang Satria juga kan bentuknya kotak tuh. Nah, yang bentuknya kotak gue bingung masangnya mau di mana. Kemarin gue sempet nyoba-nyoba pasang di atas speedometer jelek, di bawahnya mentok ke setang. Soalnya kalau setangnya nekuk full, pas putar balik tuh mentok hampir mepet ke speedometer. Jadi gue bingung masangnya mau di mana gitu. Nah, gue juga sempat lihat motornya Ko Ivan tuh yang punya bengkel, motor hedon banget dia. Ninja RR SE warna hijau, SE sih kalau nggak salah. Dia pasangnya tuh di sini, di stang gitu. Jadi dia ngikut kabelnya aman, ngikut stop kontak, dan pas belok-belok dia juga aman gitu, nggak kepentok-pentok gitu, nggak ganggu lah gitu intinya. Akhirnya gue pasang di sini aja gitu lah, pakai bracket asal-asalan lah, asal nempel gitu. Nah, itulah kenapa gue pasang voltmeter di Ninja gue, karena problem kemarin itu pas sikring kendor. Jadi kalau emang sikiringnya kendor, kepantau lah. Nah, fungsi lainnya selain dia membaca voltase baterai atau dia membaca tegangan akinya, jadi kita bisa mantau juga standby-nya nih, aki berapa sih di motor kita gitu. Terus sikring putus nggak sih kalau di motor Ninja gitu kan. Kalau dia kontak on dia nyala berarti kan normal tuh. Terus mantau juga, oh akinya normal kok gitu. Nah, sama bisa ibaratnya berfungsi juga buat ngontrol si pengisiannya, spool sama kiproknya gitu. Jadi kita bisa mastiin, oh kinerja motor kita lumayan nih, aman gitu kan. Pengisian normal, nggak nyampe 15 volt. Kalau ini kan 14, nih saat gua ngegas lah gitu, saat jalan motor gitu 14, sekian gitu, nggak sampai 15. Berarti kan kiprok aman, pengisiannya aman, nggak over gitu. Insya Allah aman lah gitu. Ini menurut persepsi gua pribadi ya, mungkin kalau ada salah ntar teman-teman bisa ralat gitu. Jadi gitu sih, nggak cuma asal pasang buat look atau penampilan, tapi bisa multifungsi gitu kan. Dan fungsi sebenarnya kayaknya buat itu juga gitu, buat lihat tegangan aki kita, buat ngontrol lah gitu. Secara motor harian kan pasti kekontrol terus kalau kita lihat terus gitu, kepantau terus lah gitu. Sama buat sesekali kita merhatiin, oh nih pas kita jalan akinya tegangannya 14, gitu, nggak nyampe 15. Berarti pengisiannya aman, kiprok kita aman gitu, nggak over charging gitu, atau nggak over, pengisiannya nggak over lah gitu. Libet amat ngomong. Itu mungkin ya menurut gua, nih pendapat gua mengenai barang kecil tapi yang manfaatnya lumayan menurut gua. Dan harganya juga murah meriah, gua belinya yang terjangkau aja di kantong gua. Kalau yang merek bagus ya lebih bagus gitu. Lebih bagus, lebih baik, biar lebih awet dan pembacanya lebih akurat mungkin gitu.
atau mungkin sih pembacanya sama gitu, cuma biasanya dia materialnya lebih kokoh, lebih solid lah. Kalau ini kan plastik semua. Dan di deskripsinya sih tahan air, semoga tahan air beneran kayak yang di Satria review gua. Kalau nggak salah mereknya juga sama, X-Case juga. Dan semoga sih awet lah gitu, amin. Dan curhat kali ini mungkin segitu aja sih. Jadi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton video gua sampai selesai, apalagi yang nggak di skip. Terima kasih banget. Dan pastinya selalu gue ingetin, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube gua. Gua Gilang Enes pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini.